Oke, bagaimana? Sudah siap? Pak, Belum? belum. Oke. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat kemudian. Oke, kita mulai ya. Ya Pak. Oke ya. Ya Pak. Baik, saya ulang dulu. Ini pada pertemuan yang kemarin saya sudah nge-share materi ini, tapi saya ulang lagi. Pada tahap keempat ini yang paling penting adalah bahwa makalah ilmiah yang Anda rencanakan akan dibuat, yang paling saya pertimbangkan adalah bagaimana aksiologinya atau manfaatnya. Jadi ada beberapa judul, dan judul itu sebetulnya saya tahu judul sudah jadi, tapi saya ingin diperbaiki karena yang saya ingin muncul dari Anda adalah gagasan atau ide yang sederhana yang dapat bermanfaat. Jadi bisa saja judulnya bagus-bagus, misalnya Adobe Flash 8, tapi ketika diterapkan di guru, apakah gurunya ngerti Adobe Flash? Jika tidak ngerti, maka saya minta Anda memperbaiki lagi. Kemudian apa yang menjadi pertimbangan saya ada 4 ya. Yang pertama, apa sih masalahnya? Kalau masalahnya masalah yang terlalu luas atau terlalu sulit Anda pecahkan kecuali mengambil makalah yang sudah jadi, maka saya memang berharap tidak itu gitu, artinya diperbaiki. Kemudian bagaimana cara menjawabnya, dan kemudian apa yang Anda tafsirkan dari topik itu. Kemudian yang terakhir, apa manfaatnya. Pengaruh video pembelajaran berbantuan aplikasi KineMaster materi SPLDV terhadap hasil belajar siswa kelas 7 SMP. Ini ada 2 kemungkinan judul ini. Judul ini walaupun nanti Anda ajukan sebagai judul skripsi, saya yakin tidak disetujui. Kenapa? Karena ditulis ini hanya berbantuan aplikasi KineMaster. Materinya hanya terbatas SPLDV. Nah, dalam konteks makalah, saya berharap bukan hanya pengaruh, tapi justru yang paling bermanfaat adalah bagaimana membuat video pembelajaran yang dapat dibuat dengan mudah oleh guru, yang mudah dimengerti oleh siswanya, sehingga video tersebut adalah video yang mudah, boleh pakai KineMaster atau boleh pakai yang lain. Nah, saran saya sebetulnya judul-judul yang model begini ini yang harus diperbaiki. Boleh menggunakan video pembelajaran, tapi bahasanya bukan hanya sekedar aplikasi KineMaster. Kalau mau menggunakan aplikasi KineMaster, maka yang harus dibahas adalah bagaimana mengembangkan video pembelajaran dengan mudah, dan salah satunya KineMaster. Tapi tidak dikaitkan dengan materi. Ya, tidak dikaitkan dengan materi. Tapi saya berharap dikaitkan dengan matematika. Matematika mana saja, ya silahkan, mau SMP boleh, SMA boleh. Jadi makalah ini sebenarnya yang saya inginkan Anda punya ide atau gagasan, dan gagasan itu bisa dilakukan oleh guru, ya. Kemudian syukur-syukur guru itu juga mau menerapkan gagasan Anda itu. Nah, itu yang saya maksud dengan aksiologi atau manfaat. Judul yang kedua, penerapan pembelajaran matematika dengan model project based learning. Nah, kalau judul makalahnya seperti ini adalah judul penelitian yang sudah jadi. Jadi penelitian yang sudah jadi artinya ini udah pernah dilakukan. Sementara Anda sendiri belum melakukan apa-apa untuk judul ini, maka saya berharap ini diperbaiki. Kemudian apa yang harus diperbaiki? Kalau mengambil project based learning, berarti
guru harus merancang bagaimana model based learning, kemudian bagaimana membuat bahan ajarnya, dan bagaimana mengajarkannya secara daring. Nah, itu yang lebih ada manfaatnya gitu daripada judul ini judul bagus, tapi judul ini adalah judul yang bukan ide Anda. Idenya adalah ide mengambil tulisan yang sudah jadi, dan itu saya tidak mau gitu loh. Karena salah satu ukurannya adalah keaslian ya, asli, dan saya mengerti yang asli itu seperti apa. Nah, saya kira pada pertemuan keempat yang paling akan kita bicarakan adalah bagaimana konsultasi judul-judul yang Anda ajukan ya, satu persatu ya. Nah, kemudian setelah itu kita diskusi ya, diskusi, dan setelah itu saya berharap minggu depan sudah ada yang tampil. Nah, bagaimana cara cara tampilnya? Yang pertama, Anda sendiri nanti membuat room atau membuat pertemuan, ajak kawannya berdua ya. Jadi membuat pertemuan daring, Anda salah satunya adalah Anda hostnya, kemudian boleh dari Zoom atau saya pakai Google Meet ini, atau fasilitas lainnya. Kemudian meminta salah satu temannya untuk menjadi host atau moderator. Kemudian bagikan link ke dosen dan teman lainnya, artinya bagikan linknya ke saya dan teman lainnya, teman-teman yang lain. Kemudian setiap mahasiswa setelah mau tampil mempresentasikan ya, 30 menit. Jadi dalam satu hari ada bisa 3 orang ya, 3 orang atau 4 orang. 4 orang berarti. 4 orang yang presentasi. Berarti setiap orang 30 menit, nanti gantian pindah room ke room yang kedua. Kemudian yang ketiga bikin room lagi, pakai room yang ketiga, atau yang keempat room keempat. 3 orang ya berarti ya, 90 menit 100 menit. Oh ya, 3 orang. Nah, waktu tampil mahasiswanya per orang 10 menit untuk presentasi, kemudian 20 menit diskusi. Nah, saya kira ini yang perlu kita diskusikan adalah hari ini judul-judul yang Anda ajukan kepada saya. Kita lihat coba di Google Classroom-nya. Oke, kelihatan nih. Ini judul-judul yang Anda ajukan di Google Classroom. Oke, ini saya tidak tahu ini ya, saya tidak melihat nama, tapi saya melihat judul. Pengaruh pembelajaran daring terhadap hasil belajar. Ini judul ini menurut saya malahan untuk makalah malah terlalu lebar. Kalau judulnya hanya begini, terhadap apa gitu. Terus yang diangkat pembelajaran daring itu seperti apa? Nah, lebih bagus idenya adalah bagaimana teknik-teknik gitu ya pembelajaran daring yang bisa dilakukan oleh sekolah dasar misalnya di SD, memanfaatkan WA group, WAG, memanfaatkan WAG-nya seperti apa, memberikan pelajaran seperti apa, latihannya bagaimana. Nah, yang model-model gitu yang sederhana aja yang menurut ide Anda bisa dilakukan di sekolah ya. Jadi ini contohnya. Nah, sekarang saya buka untuk pertanyaan. Silakan boleh bertanya. Jadi saya kan mengambil judul pengembangan video pembelajaran berbantuan aplikasi GeoEnzo terhadap pemahaman konsep kubus dan balok. Nah, kemarin Bapak bilang terhadapnya itu lebih baik di-cut saja kan Pak. Nah, jadi pertanyaannya adalah, jadi dalam membuat makalah ilmiah ini nanti yang saya buat adalah bagaimana cara mengembangkannya saja ya Pak, tanpa melihat itu berpengaruh atau enggak terhadap pemahaman konsepnya gitu ya Pak.
Eh, Oke, boleh, tapi secara empiris tidak dilihat manfaatnya. Tapi kalau mau dikupas manfaatnya secara teori, silahkan. Tapi pertanyaan lagi tadi, apakah gurunya mudah nggak melakukan makalah yang ditulis tersebut gitu ya? Terus supaya lebih mudah, bagaimana? Apa yang harus diangkat dalam makalah itu? Jadi di dalam makalah itu titik-titik fokusnya adalah yang Anda tulis sebagai ide atau gagasan itu memang mudah diimplementasikan oleh guru ya. Nah, tentu saja mudah diimplementasikan oleh guru itu ya pertimbangan Anda sendiri. Apakah mudah apa enggak. Jadi ketika itu tulisan saya share ke grup-grup guru, tulisan Anda itu bisa diimplementasikan, kemudian bisa diterapkan oleh guru-guru tersebut. Pada saat ini mereka sedang banyak mencari teknik-teknik mengajar, kemudian teknik-teknik membuat video ya, yang mudah ya, yang mudah. Maksud yang mudah itu misalnya aplikasinya mudah diperoleh, itu yang mudah ya. Aplikasi membuat videonya mudah. Kemudian yang kedua, memerlukan biayanya rendah. Kemudian memerlukan waktu juga yang cepat. Jadi kita membuat idenya adalah bagaimana sih pembelajaran matematika baik di SD, SMP, SMA atau SMK atau MA dengan keadaan seperti ini. Anda tawarkan nih teknisnya. Ya tidak usah banyak-banyak, salah satu teknik aja. Ya. Jadi itu Nova, jadi pengaruhnya tidak usah dikupas secara empiris. Secara empiris itu artinya secara data ya. Tapi kalau secara teori misalnya menurut pendapat A ini sangat bermanfaat bagi guru, ya itu artinya manfaatnya ada gitu ya. Silakan mungkin bagaimana Nova? Baik Pak, terima kasih. Berarti nanti Nova tanpa menjelaskan apa berpengaruh atau tidaknya itu terhadap pemahaman konsepnya gitu ya Pak? Iya belum. Tapi kalau nanti suatu saat Anda diminta judul skripsi ya boleh ditambahkan pengaruh. Berarti kan ini draft awal judul skripsi nih. Oh, saya mengangkat teknik video, membuat video menggunakan berbantuan A gitu ya. Nah, terus untuk dibuktikan berpengaruh atau tidak itu harus diteliti. Kalau sekarang posisinya adalah bagaimana guru-guru itu bisa bisa